tadi Pak Jody sempat cerita tadi sedikit bahwa Kuala Namu itu sudah mempersiapkan semua fasilitas itu sudah dijamin. Nah, ini saya mau nanya nih Pak, kira-kira apa sih yang buat beda Pak dari Kuala Namu dengan bandara lain sehingga dari segi kesiapannya menghadapi COVID ini Pak? Ya sebenarnya fasilitasnya kalau terkait dengan COVID itu sudah standar ya, sudah diatur gitu oleh tadi surat edaran baik dari Menteri Perhubungan maupun dari gugus tugas maupun dari kesehatan. Nah, di luar yang fasilitas standar tadi seperti pengukur suhu, kemudian ada hand sanitizer, disinfeksi, segala itu. Nah, kita di Angkasa Pura II selaku pengelola bandara udara kan juga mengeluarkan protokol-protokol tambahan guna mensupport pemutusan mata rantai ini. Salah satunya adalah kita menyiapkan teknologi yang touchless, gitu kan. Nggak bisa lagi kalau tidak teknologi. Seperti saya bilang tadi, saya katakan, ambil contoh misalnya cara mengukur suhu. Memang di awal kita kan pakai thermal gun. Thermal gun kalau nggak dekat sekali, kadang nggak akurat hasilnya. Sehingga kita harus, wah gimana caranya ya? Agak geser dikit biar nggak berhadapan lah, segala macam agak ribet. Terakhir kita mengikuti teknologi yang ada di KKP melalui thermal scanner. Luar biasa, KKP sudah mendahului itu, sudah menyiapkan jauh-jauh hari ternyata kebutuhan soal thermal scanner ini. Karena sebenarnya wabah ini, kalau lihat wabah COVID memang baru pertama, tapi wabah penyakit ini kan sudah ada kejadian berapa kali, flu burung, atau segala macam gitu kan, penyakit mulut dan kuku, sehingga teknologi yang dilakukan oleh KKP disiapkan ini cukup efektif. Sehingga kita menyiapkan namanya thermal scanner, petugas nyaman, pengguna jasa nyaman, nggak merasa terlalu dekat dan sebagainya. Itu satu teknologi. Nah yang kedua, nggak semua orang kan berkali-kali terbang gitu. Ada yang baru pertama kali gitu. Bahkan yang sering terbang pun ya kadang-kadang dia butuh informasi tambahan. Di awal dulu komunikasi kita kan two-way gitu ya. Nah, kita menyiapkan teknologi yang namanya VICA gitu kan, virtual communication assistant gitu ya. Jadi pengguna jasa itu berhadapan dengan satu display, dia bisa komunikasi dengan cara virtual gitu. Nah, kita siapkan itu, jadi tidak lagi touchless atau berhadapan langsung. Ada juga pemeriksaan, tadi saya bilang pemeriksaan keamanan, nah, ya kan harus dilakukan ya kan, karena kan kita menjamin bahwa penumpang yang akan berangkat itu sebenarnya sudah dalam kondisi aman gitu ya, tidak membawa bahan-bahan atau alat-alat berbahaya yang mengancam penerbangan selama penerbangan. Kita punya body scanner gitu, jadi orang masuk ruangan, alat itu bekerja, sudah terlihat semuanya gitu. Dia membawa benda-benda terlarang yang disembunyikan itu akan terlihat, sehingga petugas maupun penumpang tidak lagi berdekatan atau diraba gitu kan. Kalau dulu kan kita raba nih, nggak yakin kita lakukan body search gitu. Sekarang nggak lagi. Nah, itu yang berkait dengan touchless. Teknologi berikut sebenarnya bukan teknologi baru ya, seperti transaksi pembayaran. Kalau dulu kayaknya kok orang lebih senang bayar cash. Nah, kalau sekarang kita pakai cashless gitu semua. Jadi diatur protokol untuk penumpang, untuk tenar, untuk kita petugas semua sudah lengkap. Jadi lebih canggih sekarang. Insya Allah gitu. Bahkan di KKP juga sama. Di HAC-nya kan sudah tidak dalam bentuk kartu lagi gitu. Dia sudah Difasilitasi juga Pak ya? Difasilitasi juga. Semua sudah mengarah ke sana teknologi. Base teknologi, jadi nggak perlu tatapan langsung lagi. Simple, sebenarnya gampang Pak. Cara pakai juga gampang gitu kan Pak? Amat gampang. Jadi teman-teman itu
kain all over semua itu semua gampang. Jadi kalau datang Kuala Namu mau pakai Vika, tinggal pakai aja udah tersedia, nggak usah takut dekat-dekatan dengan petugas karena udah dicek pakai sistem semua, pakai teknologi semua, jadi aman. Jadi lebih simpel. Iya lebih simpel, tinggal masuk aja sebenarnya. Tinggal kan masing-masing punya sistem ya. Nah, bagaimana kita mengkolaborasikan menjadi hanya satu sistem saja gitu untuk di kesehatan, di kantor otoritas, di airline kita mau coba satu sistem saja gitu. Nah, kita lagi mengembangkan namanya Travelation itulah. Dengan Travelation semuanya ada dalam satu genggaman aja gitu. Dia kemana-mana semuanya aman gitu. Termasuk nanti validasi kartu keterangan sehat di KKP pun sudah melalui QR code semuanya. Kira-kira gitu. Nah itu kan dari segi fasilitas operator bandara. Nah kalau menurut Pak Priagung nih Pak, apakah fasilitas bandar udara yang diberikan oleh operator bandara sendiri itu sudah memenuhi syarat kesehatan nggak Pak? Jadi ini sudah sekian lama ya, sekian tahun. Jadi memang apa yang sudah disiapkan oleh pengelola bandara, seperti ini tadi perlu kami sampaikan juga, pengelola bandara KMO ini, Kuala Namu ini, kami di sini ada namanya klinik KKP, klinik KKP itu pelayanan terkait dengan masalah-masalah kesehatan, ya baik itu terkait dengan masalah emergensi kesehatan, kemudian yang juga menyediakan di sini ada mungkin juga salah dua daripada bandara internasional yang mempunyai ruang isolasi terhadap penyakit-penyakit karantina. Juga yang lebih penting lagi di sini ada ruang karantina. Nah, ini yang mungkin nggak dipunyai bandara-bandara lain. Yang karena kita punya ruang karantina yang difasilitasi oleh pihak pengelola bandara. Maka satu lagi ini ada di sini. Nanti bisa dilihat seperti apa ruang karantinanya yang dilengkapi pula dengan HEPA filter di ruang-ruang tersebut, baik ruang isolasi, ruang karantina, dan juga kami menyiapkan kapsul untuk transport orang yang sakit, ya, yang kena misalnya ada tersangka atau suspek COVID dalam satu kapsul yang negatif room, dilengkapi pula dengan HEPA filter dalamnya. Demikian di bandara ini tidak terjadi kontaminasi atau pencemaran. Ini yang kerjasama kita juga dengan pihak bandara yang selalu berkomunikasi, baik itu dari segi peralatannya, fasilitasnya sampai ke sumber daya manusianya kita itu. Mulai penyiapan daripada IT misalnya kayak dengan masalah internet, ini kita selalu kolaborasi dengan pihak dari Aset Pura. Tadi kan kalau untuk yang teks yang datang Pak ya, masuk ke ada ruang isolasinya. Nah kalau untuk prosedur ini Pak, ada yang tes untuk rapid test, kan di bandara kan disediakan tuh rapid test, dan ternyata dia reaktif Pak. Ya. Nah itu prosedur sendiri gimana terkait KKP-nya Pak? Ya. Jadi memang kita punya namanya rencana kontingensi. Jadi kontingensi plan terkait dengan pandemic preparedness. Nah sekarang udah terjadi pandemi ini, nah ini boleh ada prosedurnya. Nah, kalau untuk yang ada tanda gejalanya, nah ini langsung melakukan diisolasi, dirujuk ke rumah sakit. Kalau yang terpapar, yang ada kontak dekat dengan orang tersebut, nah ini diisolasi, di karantina dalam satu tempat tertentu di gedung atau ada hotel tertentu yang memang fasilitasnya adalah di situ fasilitas karantinaan. Seperti itu. Dengan demikian penyebaran bisa dibatasi atau bisa dicegah. Kita langsung di-cut ya Pak ya? Ya. Udah ini lah, integrasi semua. Jadi nggak perlu takut terbang itu.
Semua aman ya. Aman dengan mana? Insya Allah. Ini nggak perlu takut terbang. Nah, jadi untuk Pak Gustono sendiri nih, sekarang ini di masa new normal ya Pak ya, kita bilang sekarang. Apa sih Pak yang menjadi fokus perhatian dari Outbound sendiri Pak? Iya. Sesuai dengan tugasnya kantor otoritas bandar udara yang tadi saya sampaikan bahwa kami biasanya 3S plus 1C, sekarang ditambah lagi dengan H ya, maksudnya healthy. Nah, kami bagian daripada bagian daripada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang bertugas untuk menjaga itu, dan kesehatan itu sebenarnya di awal kesehatan itu sendiri sudah bagian daripada tugas kita, cuma tidak menjadi fokus di 3S plus 1C. Namun karena dengan pandemi global seperti ini dan memang di dunia juga, kami juga sebagai anggota IKO juga harus melakukan itu. Tadi saya tambahkan bahwa informasi terkait dengan SE13 yang kita buat itu adalah salah satunya fokus kita untuk menjaga perjalanan orang, supaya orang itu tetap sehat dan penerbangan juga tetap sehat. Banyak yang menyampaikan bahwa terbang itu tidak sehat. Apabila misalnya tadi kan Pak Priagung sudah menyampaikan bahwa sebelum terbang itu ada tes, apabila dia terindikasi, maka dia akan dilakukan kontingensi oleh KKP. Begitu juga dia tiba, sehingga sebenarnya yang ada di dunia ini hasil studi ataupun analis pengamatan belum ada penumpang itu terpapar di pesawat udara. Nah, kembali lagi terhadap fokus Kementerian Perhubungan dalam hal ini kantor otoritas bandar udara yang mempunyai tugas juga untuk mengawal perjalanan orang itu, transportasi itu bisa sehat, tadi sehat, selamat, aman, nyaman sampai tempat tujuan. Itu menjadi fokus kita untuk mengevaluasi SE13, terus mengimplementasikan SE13 tepat atau tidak di dalam pelaksanaan di lapangan. Nah, dari situ kita kita melakukan hal-hal yang diamanatkan di dalam PM 41, karena SE13 itu merujuk di PM 41. Kalau PM 41 itu untuk matra darat, laut, udara, kereta api, tapi kalau di SE13 khusus untuk udara. Dan kita buat juga itu tidak sembarangan, artinya kita buat tetap berpatokan kepada modul yang dikeluarkan oleh tadi ICAO, Council Aviation Recovery Task Force. Jadi tadi Pak Jody menyatakan bahwa di segmen penumpang di bandar udara harus melengkapi A, B, C, D sesuai dengan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, kita masukkan di situ. Nah, kemudian di pesawat udara pun kita juga masukkan apa yang harus dipenuhi oleh pesawat udara supaya pandemi itu tidak ada. Salah satunya adalah memang sudah terbangun atau di tempat isolasi, tempat karantina, tetapi di pesawat udara pun itu ada HEPA yang High Efficiency Particulate Air. Jadi saya sampaikan lagi, kain lovers kalau mau naik pesawat, salah satunya adalah pelindung kita adalah ada HEPA filter tersebut yang secara teori dan hasil penelitiannya pun 99,9% itu safe untuk orang yang naik pesawat udara. Jadi kembali lagi fokusnya kami adalah menjalankan SE13 sesuai perintah dari Menteri Perhubungan, bersama-sama tentunya kita bersama-sama semua lini yang bekerja di bandar udara itu berkolaborasi, bersinergi. Jadi kalau kata Pak Presiden, istilahnya sekarang nih kita mengandalkan pentahelix, yaitu kekuatan dari pemerintah, kekuatan dari masyarakat, kekuatan dari akademisi, kekuatan dari media, dan itulah yang menjadi kekuatan untuk semua bisa mengurangi atau bahkan bisa menghilangkan pandemi COVID secara global. Demikian mungkin dari saya kira-kira. Terjawab semua sebenarnya. Jadi inti dari semua ini tuh terbang tuh aman.
paling aman, nyaman, Kalau sehat terus ya. tuh nggak perlu khawatir kalau mau terbang tuh. Udah inilah semua tadi oleh narasumber yang luar biasa nih semua. Jadi seperti itu terjawab semua ya Mbak Novi ya, pertanyaan-pertanyaan ini. Nah ini kita ada games ini Pak. Iya. Ini nggak tahu nggak ada hadiah nggak Novi ya? Ada ya. Harusnya ada ya. Harusnya ada sih ya, Ini harusnya. kita ada game namanya tebak gambar Pak. Nah, mana nih gamenya? Waduh. Oke. Nah, ini saya ada beberapa gambar nih Pak. Ini cepet-cepetan Pak ya. Cepet-cepetan. Nanti dari gambar ini Terdapat satu jawaban. Ini mewakili apa gitu? Bisa suatu kondisi atau instansi atau apa? Tapi diambil dari gambar Pak ya. Nah ini coba Pak lihat. Ini ada gambar apa nih? Tersebut itu Banner ya? Banner sama ada PT Kawasan Industri Medan dan sama ada garis 2. Kira-kira ini mewakili apa nih? Nah, Berarti kawasan industri. ya ini ada gambar ini ada banner, ini logo PT Kawasan Industri dan ini ada garis 2. Kira-kira apa ini? Wah ini gampang sekali nih Pak. Ayo, kira-kira apa? Apa ya? Ini Pak. Ini semacam apa? Keseimbangan. Ini saya kasih clue. Ini mewakili suatu instansi. Oh, tunjukin dong Bang ke Oh, ini. Kayak mungkin Kayak ini. juga tahu kali jawabannya itu apaan. Nanti ditunjukin nanti ya. Nanti nampil di. Kantor otoritas ini ya, Bandar-Udara 2. Ah betul. Wah luar biasa Pak Ijo. Saya yang punya tugas Saya juga. Ya. Banner dari banner Pak. Oke. Kawasan ini kan wilayah, bisa mewakili garis 2 angka 2 Pak. Oke. Wilayah 2 Pak. Kalah kita. Lalu tuh Pak GM. Nggak ada contekan jawabannya untuk ini ya. Nah, ini yang kedua Pak ya. Kira-kira ini apa Pak? Ini apa nih Mbak Novi? Rap ya? Itu Iwake ya. Iwake. Iwake sama barcode. Barcode. Iya. Terus ini apa nih yang buat nih? Apa nih ujian bro? Iya. Ini apa nih? No. Tes ya? Oh ini tes. Itu. Ada Iwake sama barcode sama ujian. Iwake itu melambangkan rapper. Iya ini rapper nih Pak. Ini Oh, rapper kan Iwake kan rapper. Ada Iya. rapper. Ada ini barcode ya. Iya. ID kode ini sama ujian ini, nomor orang lagi ujian ini. Iya. Kira-kira apa ini? rapid test. Wah luar biasa. Mana? Iya. Oh KKP nih. Seri ya untuk Pak Priagung Iya. dan Pak Jody ya. Ini masih ada, tenang Pak, masih ada 3 lagi Pak. Oke. Ya lanjutnya. Oh mesin ini bro. Oh ini gear sama batu bata. Apa nih? Saya aja nggak tahu nih Pak. Kira-kira apa Pak? Oh mau jawabannya bro? Oh ya oke. Ini gear Pak. Ini sama batu bata. Kira-kira ini apa? Ini salah satu fasilitas yang ada di bandara Pak. Yo, kira-kira ini belakangnya TA apaan itu? Galbarata. Wow, betul sekali. Luar biasa nih Kapri nih. Tapi kedua ya, udah 21. Ini angka 2 sama anak lagi dijewer ini Pak. Apa nih Bu? Apa nih omongan nih? Oh iya. Ini ada angka 2 Pak. Sama anak lagi dijewer. Ini juga salah satu fasilitas yang ada di bandara. Sakura 2 nih. HP Oh bukan, berapa? Angka 2 sama jewer. Apa? Yang belakangnya R fasilitas Pak. Pasti ada di setiap bandara nih Pak. Kalau nggak ada, bingung nggak Pak? masuk salah satu instansi juga. Iya. Cluenya. Apa? Duan loh? Apa duan tuh? Bukan. Ayo, apa kira-kira? Oh, ini identitas bandara ini Pak. Iya Pak. Identitas bandara ini. ayo. Ada yang bisa jawab nih? Kapri? Iya. Ada di Jewer. Tower. Oh, betul sekali. Tuh sama Eva Tower. Kan? Ini yang buat kreatif ini Pak, bukan saya tadi Pak. Punya bro. Kreatif ya. Jawab ya.
nggak make sense. Tuh kan tuh towernya nggak tuh. Nah, ini terakhir nih Pak ya, ini babak final nih nilainya paling besar sendiri Pak. Nilainya 50 sendiri, tadi 10 langsung 50. Jadi yang bisa nebak ini langsung menang. Ini ada Roma Irama lagi megang spanduk ini. Terlalu apa? Sungguh terlalu, cuman ada yang dicoret Pak. Ya, ini ada yang dicoret. Terus ada ibu-ibu ini lagi maaf-maafan Pak. Kayaknya habis lebaran ini kan. Nah ini orang rame-rame nih Pak, lagi berumpul. Physical distancing ya. Kan Pak. Ini juga apa? Bagian dari fasilitas di bandara juga nih Pak. Ini apa nih ya? Ini orang rame nih naik pesawat ini Pak. Berarti penumpang ini Pak. Kira-kira apa? Jawabannya Pak. Ini lagi maaf-maafan nih, kayaknya lebaran ini Pak. Nah, ini sama ada sungguh terlalu, cuman sungguh alunya dicoret ini Pak. Kira-kira apa Pak? Berarti tinggal huruf T sama ER-nya ya, ternya ya Pak. Ternya doang ya Bang. Ternya doang ya. Jadi ter apa ini Pak? Maksudnya dari gambar ini ter apa itu? Fasilitas di bandara ini Pak. Apa masa terminal? Iya. Terminal. Ada ya betul Pak, terminal cuman ada kurang nih Pak. Gambar di bawah Pak, ini minal, yuk. Minal izin Pak, izin mungkin masnya yang buat nih Pak ya. Terminal penumpang. Betul sekali, ini bagi dua nih nilainya sama Pak Yudi nih. Luar biasa ya. Luar biasa ini. Ya Pak, udah terjawab semua sih pertanyaan dari Ken All Over semua ini. Jadi ini saya minta closing statementnya Pak terkait dengan terbang itu aman dan sehat. Mungkin kita mulai dari Pak Frido. 3-4 kata ya Pak, yang singkat-singkat saja. Pertama adalah kita pastikan bahwa sebelum dia terbang bahwa kita merasa kita sehat dan kita dilakukan juga pada masa pandemi ini sesuai dengan aturan yang ada. Jadi kalau dari Kementerian Kesehatan 382 jadi harus mempunyai rapid test dengan hasil non-reaktif, kemudian PCR dan hasil negatif, dan juga selalu menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun atau disinfektan, dan jaga jarak ketika kita di tempat kerumunan. Nah itu yang paling penting adalah itu. Agus, closing statement-nya? Kalau saya dari sisi pengawas dari operasional penerbangan, KNO Lovers jangan takut naik pesawat udara, tetap disiplin terhadap protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, jangan main-main. Ini bukan masalah yang sepele, tapi masalah yang serius. Maka dari itu protokol kesehatan harus dipegang teguh. Jadi kembali lagi, terbang itu sehat karena fasilitasnya memang sudah sehat. Demikian. Nah, terakhir nih dari Pak Jody nih. Ya, buat KNO Lovers, jadi jangan ragu untuk terbang. Karena apa? Kita di bandara itu menjamin bahwa bandara Kuala Namu itu bandara yang aman, bandara yang sehat, dan bandara yang bersih. Oke. Jadi itu ya untuk Lovers semua, nggak usah lagi ragu-ragu untuk terbang. Kalau pengen jalan-jalan atau pengen mengunjungi keluarga dengan pesawat, boleh terbang melalui Kuala Namu, karena seperti yang sudah dipaparkan tadi oleh bapak-bapak semua, bahwa terbang itu fasilitasnya sudah disiapkan dan aman, dan insya Allah sehat ya Pak ya, dijamin Pak ya. Oke, mungkin sekian dari perjalanan kita dalam sehari ini ya Mbak Novi, dari depan jalan-jalan kita sampai mendatangkan bapak-bapak yang hebat-hebat ini untuk menjelaskan semua dan menjawab pertanyaan-pertanyaan KNO Lovers semua. Nah, untuk bapak-bapak juga tahu Pak, KNO 360 ini adalah satu kanal informasi dari Kuala Namu Pak, untuk berkolaborasi dengan para eksternal dari Angkasa Pura sendiri, dengan instansi di sekitar bandara Pak, untuk menjawab semua pertanyaan, karena kita kan kolaborasi Pak. Jatuhnya di bandara ini nggak bisa Pak kita berdiri sendiri. Ini dibuatlah KNO 360 untuk mengakomodir semua itu semua Pak. Jadi kita mencoba mendatangkan bapak-bapak semua untuk menjawab semua pertanyaan
karena nggak bisa dari satu sisi kan Pak gitu kan. Betul. Dari tadi aja nih semua terkait Pak, Iya. makanya 360-nya hadir untuk menjawab itu semua Pak. Ya ke teman-teman ya, jangan lupa nanti di channel YouTube-nya di CW Kuala Namu, jangan lupa di like, subscribe. Kalau ada pertanyaan silakan komen aja, tanya ya. Nanti akan kita coba cari jawabannya bersama. Oke? Kita cari narasumbernya. Ya nanti kita cari narasumbernya yang bisa menjawab pertanyaan kain all over semua. Berkompeten untuk Oh iya, pertanyaan. pastinya itu. Oke, ada lagi mungkin sekian ya. Ya, sekian dulu Sampai dari semuanya. ketemu lagi di cerita-cerita yang lain, Ya. di talk show yang lainnya atau kegiatan kita yang lain dah pokoknya. Semua apa aja nanti kita di KNO 360 akan kita bahas terkait bandara. Oke? Oke, terima kasih Bapak-bapak semua. Selamat menikmati kopinya Pak. Ya, terima kasih juga ilmu-ilmunya tadi luar biasa bermanfaat sekali. Ya. Boleh melambaikan tangan Pak ke kamera. Dadah, terima kasih. Thank you, Kain All Over.